Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini semangat? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang tahu hari ini kita mau bikin apa? Ayo Mas, kita mau bikin apa hari ini? Kita mau jadi apa? Wartawan. Jadi ini adalah wartawan cilik kita hari ini. Yeay. Ya, kalau kerjanya wartawan apa? Hah? Bertanya sama siapa? Sama siapa yang di depan? Narasumber. Narasumber kita siapa yang kenal? Siapa namanya? Pak Jihadin. Ya, Masya Allah. Nah, wawancara kita hari ini temanya apa? Batik Taipa. Iya, betul. Batik Taipa. Nah, batik Taipa ini yang diterbitkan oleh siapa? Narasumber siapa? Siapa namanya? Pak Jihadin. Ada yang tahu tidak batik Taipa itu seperti apa? Tidak ada. Jadi hari ini kita mau cari tahu tentang apa sih itu batik Taipa. Nah, yang tahu tentang batik Taipa itu adalah siapa? Bapak Jihadin. Jadi kita mau tanya, sudah siap pertanyaannya? Siap. Sudah siap. Oke, sebelum kalian bertanya, kita persilahkan dulu ya, biar Bapak Jihadin ini jelaskan bagaimana itu batik Taipa. Silakan Bapak. Saya pakai mic ya supaya keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita selalu sehat, kita bersyukur kepada Alhamdulillah. Pagi hari ini saya bahagia, senang sekali ketemu semua dengan anak-anakku di tempat ini. Karena kenapa anak-anakku sekalian? Kebahagiaan kami orang tua pasti ingin melihat anak-anaknya yang ingin mengetahui dan belajar semua hal. Jadi tema kita hari ini tentang batik Taipa. Tapi sebelum ke situ saya jelaskan dulu ya. Kenapa namanya batik Taipa? Ada yang tahu Taipa itu bahasa Indonesianya apa? Taipa itu kalau bahasa Sorowako, dalam bahasa Indonesia itu disebut mangga. Siapa anak Sorowako sini? Anak Sorowako semua tak? Jadi kalau Taipa itu artinya mangga. Itu satu ya. Yang kedua, lihat gambar ini. Ya, ada tulisannya Taipa. Jadi di pesisir Danau Matano ada satu kampung, ada satu tempat pada zaman dahulu kala itu bernama Taipa. Kenapa dikasih nama Taipa oleh orang tua dulu? Karena di situ banyak pohon mangga. Maka jadilah di situ salah satu kampung dan menjadi nama salah satu anak suku di wilayah Sorowako ini, yaitu anak suku Taipa. Jadi sudah paham? Ya, itu Taipa. Kenapa dinamakan batik Taipa? Karena saya sendiri, anak-anakku sekalian mungkin sudah kenal sebagiannya. Saya pernah jadi kepala desa Sorowako. Kebetulan saya sendiri adalah seorang anak yang lahir di Sorowako, dan orang tua saya adalah orang dari Taipa Bure. Maka kampung Taipa Bure itu adalah salah satu kampung halaman saya juga.
Tapi sekarang kampung Taipa itu sudah kosong, sudah tidak ada orang di sana semua. Pindah semua ke Sorowako, pindah ke Matano. Nah, kenapa muncul ide batik Taipa? Saya jelaskan sedikit buat ibu guru juga dan juga buat anak-anakku sekalian. Pada suatu hari, saya bersama beberapa teman saya itu sering melakukan kegiatan menyelam di danau. Ada yang tahu diving, pakai alat menyelam di kedalaman Danau Matano. Suatu waktu, kurang lebih beberapa tahun lalu, pada saat kami menyelam di danau, teman saya menyelam di danau, menemukan gerabah. Tahu gerabah? Tidak. Kalau guci tahu? Guci. Kayak guci-guci begitu. Gerabah ini terbuat dari tanah liat. Ya. Itu ditemukan di kedalaman 22 meter, kurang lebih 22 meter. Ditemukanlah beberapa gerabah dan juga ditemukan hasil tempaan besi orang tua kita dulu berbentuk tombak 7 mata. Ada tombak 7 mata kedalaman air. Setelah diangkat, di gerabah tersebut, di serpihan pecahan gerabah tersebut ada 3 gerabah. Itu di gerabah tersebut terdapat motif-motif ukiran. Motif ukiran di gerabah tersebut, kita tahu bahwa gerabah itu sudah dibuat oleh orang tua kita pada waktu lalu, itu mungkin ratusan tahun lalu, dan dia tenggelam di danau. Di gerabah itu terdapat beberapa motif. Memang kebetulan saat itu saya bersama anak-anak muda, dan juga nanti anak-anakku semua akan seperti itu juga ke depannya, bersama anak-anak muda. Itu lagi berdiskusi. Bertahun-tahun kami memikirkan kearifan lokal apa yang kita perlu angkat di Sorowako ini, yang dikenal dengan segala budayanya tapi tidak ada. Akhirnya ide muncul. Maka muncullah ide melalui dari motif-motif yang ada di gerabah itu, karena kami yakin bahwa ternyata dari zaman nenek moyang kita, orang tua kita dulu itu pasti punya jiwa seni. Siapa yang pintar melukis ini? Gambar. Menyanyi. Kakak Owi. Ya kan? Jadi orang nenek moyang kita ternyata dari zaman lalu itu dulu itu ternyata mereka adalah seniman semua. Karena melalui guci tadi, gerabah itu ada ukiran-ukiran. Maka muncullah niat di hati teman-teman semua, utamanya teman-teman yang ada di desa Sorowako sini, untuk menuangkan ukiran-ukiran itu ke dalam bentuk gambar dan desain dan dituangkan ke kain. Maka jadilah motif batik Taipa. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak suku Taipa Bure ini punya 2 kampung zaman dulu di pinggir danau. Siapa yang pernah naik perahu ke Matano, ke desa Matano? Lihat pulau. Lihat pulau. Lewati pulau kan? Ya. Dekat pulau itu ada kampung namanya Bure. Iya, Bure. Bure. Siapa orang Bure sini? Jangan-jangan ada orang Bure sini juga. Tidak ada. Nggak ada. Beberapa tahun lalu lagi, Om saat itu bersama teman-teman, anak-anak muda, naik ke sebuah gua yang ada di Bure, di kampung Bure. Kami jalan kaki 1 jam lebih, digigit lintah nih.
lewati rumput-rumput tinggi, batu-batu yang tinggi, sampailah kami di sebuah goa. Sampai pernah lihat goa? Goa air. Goa air ya? Kalau ini goa yang di gunung. Goa yang di gunung. Ya. Sampai di goa, teman-teman manjat ke dalam mulut goa yang ada di ketinggian 50 meter dari tanah, manjat ke atas. Ternyata di dalam lubang goa itu ada yang percaya tidak. Di situ ada peti. Peti orang tua kita dulu yang meninggal dimasukkan dalam peti dan dikasih masuk dalam lubang goa. Biasanya itu yang dikasih masuk peti begitu itu kalau orang tua kita dulu itu biasa kepala suku, kalau sekarang mungkin kepala desa ataukah tokoh-tokohnya, orang tua yang disegani, kalau dulu panglima perangnya. Di situ ada peti. Peti itu juga sudah hancur menjadi serpihan. Tetapi di beberapa serpihan peti itu lagi kayu juga diukir. Ada ukiran yang cantik juga di situ. Maka saat itu muncullah lagi ide anak-anak muda semua untuk menuangkan lagi ukiran dalam peti itu menjadi sebuah gambar dan dituangkan ke kain dan menjadilah motif batik burek. Jadi ada dua ya, motif taipa dan motif burek. Kalau motif taipa itu warna hitam, didominasi warna hitam. Kalau motif burek itu yang didominasi warna merah. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu pun berproses sampai 2 tahun baru bisa kita lakukan percetakan untuk motif setelah melalui percobaan gagal cetak itu sampai 3 kali. Iya, 3 kali. 3 kali kami pesan, gagal, kembali lagi, pesan lagi. Maknanya apa, anak-anakku sekalian? Ya, jangan pernah berputus asa, ya. Jangan pernah berputus asa untuk mencoba sesuatu, apalagi kalau itu bermanfaat buat masa depannya semua anakku. Om sampai 3 kali loh, 3 kali gagal, salah lagi, bikin lagi, salah bikin lagi, salah bikin lagi. Karena saya punya semangat, Om selalu punya semangat bahwa tidak ada kata kegagalan, tapi kegagalan itu adalah sukses yang tertunda dan selalu kita berusaha. Mungkin itu sekilas. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan satu persatu ya. Oke, saya silakan anak-anak sekalian. Ya, Kakak Mas. Ya, langsung. Siapa yang pertama kali membuat batik taipa? Saya. Saya ada lagi. Dari bahan apa pembuatan batik taipa? Dari bahan kain tenun. Tenun. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Nadir. Kenapa Bapak membuat batik? Kenapa Bapak membuat batik? Karena batik adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Batik ini perlu kita jaga, dan khususnya batik yang ada di daerah kita. Nanti Bunda Ila sebut siapa yang mau bertanya ya. Nanti Bunda Ila. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Kakak Umar. Kakak Umar. Bagaimana caranya membuat batik? Satu saja dulu. Bagaimana cara membuat batik? Bagaimana cara membuat batik?
cara membuat batik ini prosesnya panjang. Karena kita di Sorowako ini memang kehilangan banyak identitas saat itu di beberapa kegiatan, maka teman-teman pergi belajar ke Sengkang, ke Toraja, melihat dan sampai ke Jawa. Maka di Jawa lah kami bisa memperoleh ilmunya dan mengajak teman-teman di sana untuk melakukan penenunan pertama. Dan rencana kami nanti mudah-mudahan, ya, doakan Om sehat sebagai anggota dewan, dan tahun depan kita bisa langsung produksi di sini. Amin. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Azima. Tunggu Azima, tunggu. Ayo. Batik Taipa diperuntukkan buat siapa? Batik Taipa. Batik Taipa untuk siapa? diperuntukkan Buat siapa saja semua. buat siapa saja. Jadi anak-anakku sekalian, batik Taipa sekarang sudah memiliki hak kekayaan intelektual. Insya Allah. Batik, motif batik Taipa dan Burek sudah terdaftar di Kemenkumham atas nama pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Jadi batik Taipa sekarang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Luhut Timur, bukan lagi oleh kami. Jadi sejak 2 tahun lalu bersama Bapak Bupati dan bersama Kadis dan beberapa tokoh masyarakat itu melakukan pendaftaran hak kekayaan dan diakui oleh negara melalui Kemenkumham bahwa motif batik Taipa dan Burek menjadi hak kekayaan intelektual masyarakat Kabupaten Luhut Timur. Oke, masih ada lagi? Siapa lagi? Ya, Kakak Gia. Motif seperti apa yang digunakan dalam batik Taipa? Nah, motifnya ada beberapa jenis dan ada beberapa makna. Ada motif yang bermaknakan tentang keberanian orang-orang di pesisir danau. Ada motif yang menandakan tentang kesuburan tanah kita. Ada motif yang menandakan tentang bagaimana besi-besi kekayaan alam yang ada di wilayah kita, utamanya mineral-mineral seperti nikel dan lain-lain. Yang belum dilupakan. Yang Ada di Malili, Waspada dan Mandula. ya, sekarang batik Taipa biasa dipakai di kantor desa Kecamatan Nuha, sekarang dipakai menjadi batik bersama. Kalau pernah berkunjung ke kantor perpustakaan Luhut Timur, sudah? Lihat motifnya yang di tiang semua itu. Di tiang semua yang ada di luar dan di dalam itu motif Taipa, yang didominasi motif Taipa Burek, yang dibungkus tiangnya semua itu. Itu di situ kami yang melakukan bekerja sama dengan dinas perpustakaan saat itu, memberikan ide untuk mengelilingi semua tiang itu melalui motif batik Taipa, motif batik Burek, motif batik Matano, motif batik Padoe, dan juga motif daerah lain yang ada di wilayah Luhut Timur. Oh, Masya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Apakah batik Taipa sudah diperkenalkan ke luar daerah? Bapak Bupati kalau berkegiatan fashion show di Makassar biasa pakai batik motif Taipa. Ya, termasuk Om juga kalau keluar daerah untuk berkegiatan selalu membawa batik motif Taipa.
Dan batik motif Taipa salnya, pernah lihat salnya yang di leher? Pernah. Itu sudah sampai ke Pak Menteri, sudah ke Pak Kapolda, Pak Gubernur, sudah semua dipakai untuk kalungkan tamu-tamu yang berkunjung ke Kecamatan Nuha. Ada lagi? Kakak Is. Boleh Nadib. Tanggal berapa pertama kali membuat batik Taipa? Oh, tanggal berapa? Nah, berat-berat ini tanggalnya ini. Karena lagi belajar. 22 Mei 2019 awal mula kita menemukan ide tersebut. Oh, itu idenya. Iya. Tetapi pembuatannya karena butuh waktu proses 2 tahun, itu baru bisa sekitar tahun 2021 atau 22. 21 22 Iya. produksi gitu. Iya, produksi. Pas COVID kayaknya saat itu. Lagi COVID-nya kita ya. Kami. Kenapa? Apakah batik Taipa sudah viral? Sudah banyak yang kenal. Sudah viral di mana-mana. Wow. Masya Allah, viral ini. Viral nih Taipa. Banyak nih yang Taipa. berarti. Is, silakan Kakak Is. Ayo. Ini, lihat gambar ini. Nah, ini semua dia. Oh, Taipa itu. Batik Taipa ini. Batik Taipa Bure ini. Ada tadi warna hitam apa Pak anunya tadi? Kalau warna hitam Taipa. itu Taipa, kalau merah Bure. ada 2 warna. Oh, berarti ini kombinasi kedua. Kombinasi keduanya ini. Ya. Oh, itu yang motif-motifnya itu Pak? Iya, kombinasi kedua-duanya ini. Dari karamba itu yang didapat Iya, dari gambarnya. satu yang dari gerabah, satu yang dari peti mati. Oh, ini semua ini nih Kak. Ini dituangkan ke sini. Ya, apalagi nak? Ayo satu lagi. Kenapa? Alamat yang membuat. Alamat yang membuat. Jalan Menara 30 Sorowako ke Dermaga. Oh, dan Siapa sering pasar Jumat? Angkat tangan semua kalau pasar Jumat. Nah, di pasar Jumat pertama. Ayo siapa lagi yang bertanya? Umar dulu. Ayo. oh, bagaimana cara membuat Motifnya ya. Nah, motifnya. Anak-anak harus sekolah yang tinggi, belajar yang tinggi, ya. Nanti kalau sudah dewasa, sudah besar juga, bisa membuat kreativitas untuk mendesain motif-motif yang ada di daerah masing-masing. Oke? Siapa lagi? Ada? Ayo Mas. Kakak Gia. Kenapa motif Taipa seperti itu? Kenapa seperti ini? Ya. Bukan main. Karena begini. Kenapa seperti begini? Ya. Karena motif yang ditemukan ini tidak boleh dirubah. Harus dijaga keasliannya. Jadi perlu anak-anakku tahu semua bahwa gambar ini, motif ini tidak asal dibuat, tidak asal didesain supaya terlihat bagus, tetapi lebih pada keaslian motifnya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi terlalu banyak. Jadi dia tidak diciptakan seolah-olah saja bahwa ini kayak mencontek, ditambah supaya terlihat bagus, tidak, tetapi ini motif keasliannya yang dijaga seperti ini. Jadi sama persis yang ada di temuan dengan yang ada di motif batik Taipa Bure. Satu lagi. Azimah. Ayo, Hamas deh, boleh Hamas. Kayaknya Hamas banyak banget. Hah?
Sorowako. Daerah Sorowako. Nadif sudah? Ayo Nadif. Ayo Nadif. Kenapa? Mana? Kayak percetakannya ya? Saat ini menyebar di mana-mana untuk percetakannya. Itu tadi doakan mudah-mudahan secepatnya mesinnya juga sudah kita buat di sini ya. Amin. Sudah semua pertanyaannya? Sudah habis. Sudah? Nunggu Gibran. Ada apanya? Ayo Kakak Nauri. Kakak Nauri apa? Ayo. Nomor 1. Warna apa yang digunakan pada batik Taipa? Warna apa? Warna hitam, warna merah, ada warna biru, ada warna merah bata. Kenapa warna merah bata? Ini sama persis dengan warna tanah di wilayah Sorowako. Sama warna tanah kalau naik ke Gunung Segitiga, kalau pergi ke Sumasang, kayak tanah merah. Ini warnanya untuk menjadi pembuktian ke masyarakat lain bahwa seperti begini tanah yang ada di Sorowako. Sudah? Ada lagi? Semua? Kalau hitamnya apa? Karena hitam memang ini adalah sebuah karakter dari dulu yang memang hampir semua wilayah pakai. Hitam ini kan mungkin kepikiran kami saat itu bersama teman-teman. Hitam ini sebuah warna identitas memang hampir di seluruh suku yang ada di wilayah Indonesia, termasuk di Sorowako, di mana-mana sebagai hitam itu. Iya. Baru kesakralannya juga memang lebih terlihat di warna hitam. Makna sakralnya ini kan yang perlu selalu dijaga. Kalau memang dalam budaya ya kadang bertentangan dengan yang lain, tetapi kesakralan itu memang dituntut juga kita untuk terlihat memang bahwa sebuah tampilan untuk sebuah batik juga itu bukan hanya terlihat bagusnya, tetapi ada kayak nilai-nilai kearifan lokalnya yang lebih menonjol. Maka warna hitamlah itu paling berpotensi. Sudah ada? Gibran? Ya. Apakah batik Taipa diukir tangan, originalnya diukir tangan atau dicetak? Nah, aslinya itu diukir tangan dari zaman nenek moyang kita. Tetapi sekarang dilukis. Ya, karena dituangkan dalam kain, dituangkan dalam gambar. Oke, ada lagi? Masih ada? Tapi kalau yang sekarang dominan dipakai berarti dicetak, Pak Di? Dicetak. Hampir semua daerah negara seperti begitu sekarang. Mungkin karena persaingan teknologi, ekonomi juga, akhirnya kadang dibutuh proses yang cepat. Jadi hampir semua wilayah lah, mau Toraja, mau mana, pasti pesannya di pusat-pusat kegiatan ya, kalau mau cepat. Kalau dari sekolah Alam Sorowako sendiri kan memang lebih ke kearifan lokalnya. Jadi mulai dari kurikulum sampai aktivitas pembelajaran real di lapangan outdoor maupun indoor itu lebih ke kearifan lokal. Jadi anak-anak seperti diajar mengenal lingkungannya lewat pembelajaran yang dikasih, baik itu materi-materi atau aktivitas di lapangan, aktivitas berkebun, aktivitas olahraga, itu lebih ke kearifan lokal. Terus ini kan sudah menjadi identitas kearifan lokal banget ini di Sorowako. Bagaimana nanti kalau misalnya nih Pak, ada bentuk kerjasama penggunaan batik lokal di sekolah kami, bagaimana? Apakah ini berpeluang untuk dijadikan seragam misalnya, atau bagaimana caranya, atau bagaimana di jalannya lah supaya ini bisa melokal di sekolah?
Makanya tadi saya jelaskan bahwa beberapa tahun lalu kami mengurus hak kekayaan intelektualnya atas nama pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Artinya secara tidak langsung pada saat itu sudah diakui menjadi milik masyarakat Luhut Timur. Semua berhak. Cuman memang untuk desain aslinya dan lain-lain itu masih kami yang pegang. Tapi sampai saat ini siapapun mereka yang kayak contoh sekarang teman anak-anak sekolah di YPS itu baju eskulnya itu sepak bola, mereka pakai motif desain Taipa. Teman-teman kalau kegiatan olahraga juga perhatikan di futsal dimanapun hampir didominasi sama batik jersey Taipa. Ya, tetapi memang untuk filenya kami yang masih pegang. Jadi kalau mau silakan diskusi sama teman-teman, sama saya, sama teman-teman Bumdes. Kita kasih ruang akses sebesar-besarnya. Mau buat sendiri di mana terserah, mau dijadikan seragam terserah. Kami hanya tinggal bantu kasih filenya. Biasanya sih teman-teman desain kembali sendiri. Kalau mereka punya kemampuan, ya kan, kita kasih saja PDF desainnya. Habis itu nanti dia bentuk sendiri. Motif dasarnya nanti mereka dia sesuaikan. Termasuk waktu Sora Quran, Kaleran itu yang kegiatan besar itu rata-rata itu yang dipakai. Yang ada motif-motifnya itu ya. Termasuk di Malili juga sering dipakai, di daerah mana, di semua hampir semua lah daerah kalau dalam bentuk kaos itu mulai sering dipakai. Oke, masih ada? Masih ada lagi. Silakan Mas. Berapa orang yang mencetak? Banyak. Jadi ada tukang menyelam, ada tukang desain, ada yang mendesain, ada yang mencoba memberikan masukan, macam-macam lah. Jadi anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan suatu hal selalu kerjasama sama teman-temannya ya. Harus selalu menjaga kebersamaan sama teman-temannya, selalu kompak. Jadi kalau ada sesuatu diskusikan dengan teman-temannya. Sudah? Sudah? Terima kasih anak-anakku sekalian sudah bertanya. Saya ini sebenarnya Bu, saya tidak tahu ini apakah 4 tahun lalu waktu sekolah alam pertama kali mau dibuat ibu-ibu semua yang ketemu sama saya atau tidak. Yang jelas saya bersyukur sekali karena sebelum sekolah alam ini dibuka, saat itu saya lah orang yang pertama memberikan dukungan untuk sekolah alam ini. Artinya saya juga merasa menjadi bagian daripada sekolah alam ini, dan saya berharap kedepannya tetap komunikasi. Dan alhamdulillah ya, kalau Ibu Mila itu rajin sekali komunikasi ke saya kalau apapun ada sesuatu yang memang ingin dibutuhkan, dibantu sama teman-teman, dan saya insya Allah selalu siap untuk mensupport kegiatan sekolah alam. Terima kasih ya. Gimana anak, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.